Ya awalnya juga emang karena dia main TikTok cuma buat senang-senang aja nyari hiburan gitu. Karena keisengannya main TikTok, dalam 18 bulan akunnya udah di-follow sama 6 juta followers dan sampai sekarang angka ini masih terus naik. Selama masa pandemi ini, banyak banget orang-orang yang kegiatannya jadi lebih terbatas. Aktivitasnya itu kebanyakan cuma di rumah aja. Ya udah pasti lama-lama suntuk juga kan. Dan kebanyakan orang nyari hiburan itu lewat sosial media. Salah satunya itu aplikasi TikTok. TikTok ini emang pertumbuhannya selama masa pandemi jadi lebih pesat banget. Penggunanya jadi makin banyak, mulai dari anak muda sampai yang udah dewasa. Dan ini tuh bukan cuma di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia, pengguna TikTok di masa pandemi juga makin banyak. Terus juga ada seorang cewek yang nyari hiburan lewat aplikasi TikTok ini yang tinggal di pedalaman hutan hujan Amazon di Brazil. Namanya Mayra Gomes Godinho atau biasa dikenal dengan nama Cunha Poranga. Cunha Poranga ini nggak nyangka karena keisengannya main TikTok, dalam 18 bulan akunnya udah di-follow sama 6 juta followers dan sampai sekarang angka ini masih terus naik. Tapi awalnya, waktu dia ngupload video pertamanya juga nggak langsung viral. Jadi video-video pertama yang dia upload di TikTok itu isinya konten kayak dia lagi dance atau dia lagi dubbing. Pokoknya kurang lebih kayak konten TikTok pada umumnya sih ya. Nah, dari video-video yang dia upload ini juga nggak dapet respon banyak kayak sekarang. Justru awalnya ini malah sepi banget. Ya awalnya juga emang karena dia main TikTok cuma buat senang-senang aja nyari hiburan gitu. Karena selama masa pandemi, turis yang datang ke sana itu juga makin dibatasin jumlahnya dan sempet nggak ada turis sama sekali, nggak ada kegiatan di sana. Bosen aja gitu kan mau ngapain lagi di sana. Mas ainda existe outras maiores que essas. E essa pessoa me perguntou assim: Cunhaporanga, é verdade que vocês comem mesmo essas larvas? Jadi sampai akhirnya dia bikin satu video yang ngasih lihat dia lagi megang larva ke arah kamera. Farinha. Dan dari video itu orang-orang baru pada mulai komen, nanya ke dia, itu larvanya beneran dimakan nggak sih? Dan dia jawab, iya mau lihat nih. Terus ditunjukin gimana dia makan larva itu. Botando na boca. Setelah ngupload video itu, videonya jadi dapet lebih banyak respon. E agora a Ini farinha. juga ngebuktiin kalau mau bikin konten itu nggak melulu harus maksain diri ngikutin tren kan. Ketika jadi diri sendiri malah lebih banyak apresiasi yang datang. Kayak Cunha Poranga ini pas dia bikin konten yang natural aja, ngasih lihat kehidupannya sehari-hari kayak apa, ternyata malah dapet apresiasi lebih banyak. Bom, pessoal, eu tô aqui com a minha mãe e eu vou perguntar pra ela com o nosso idioma vanano o que ela tá fazendo. Então você viu aqui no Harigiko? Ela tá dizendo que ela tá esquentando o açaí. Olha só, o meu irmão ele foi apanhar o açaí e agora ela tá esquentando, ela tá mexendo. Quando ela sentir que não dá mais para mexer o açaí, a gente vai tirar para poder depois machucar, né? Socar para poder tirar o vinho. Então é isso, pessoal. Cunha Poranga tinggal di pedalaman hutan hujan Amazon yang terpencil, sama puluhan warga masyarakat Tatuyo lainnya. Então, a minha mãe está tomando farinha, como eu falei, ela vai colocando pouco a pouco, mexendo, e agora ela vai colocar mais pouco. Tipe rumah di sana juga masih rumah tradisional dengan atap jerami yang ada di sepanjang sungai. Dan di sana juga masih umum juga untuk ngecat wajah, pakai perhiasan bulu di kepala. Dan untuk bertahan hidup, mereka itu juga nanam makanannya sendiri atau mereka berburu hasil tangkapan. Masyarakat di desanya Cunha Poranga ini juga masih hidup berdampingan sama burung makau. Cunha Poranga juga pernah ngingetin ke netizen di konten TikToknya kalau burung makau ini bukan jenis peliharaan.
Sebelumnya, masyarakat di sana pernah menghasilkan uang dengan menjual kerajinan dan pertunjukan untuk wisatawan. Tapi semenjak pandemi yang membatasi kedatangan turis untuk masuk ke desanya, mereka jadi kesulitan untuk membayar tagihan-tagihan internet dan listrik. Waktu awal internet masuk ke desa mereka juga ayahnya Kunya Porangga ini malah sempat ragu. Ayahnya Kunya Porangga ini juga sempat bikin konten di YouTube yang dia kasih judul A Little Presentation About Who I Am. Ayahnya juga udah bikin akun Instagram, tapi kalau soal ketenaran masih kalah sama anaknya. Sisi baiknya lewat sosial media, Kunya Porangga juga memperkenalkan tradisi warga di desanya kepada semua orang. Lewat makanan khas, kegiatan ekonomi, kayak pertanian dan kerajinan, terus juga penggunaan tanaman obat dan benda-benda alam yang emang udah jadi rutinitas di keluarganya dan teman-temannya. Di konten TikToknya, Kunya Porangga juga ngajarin beberapa kata dalam bahasa suku asli sana yang beda dari apa yang orang tahu sebelumnya. Terus dia juga bikin Q&A buat followers-followersnya di TikTok tentang kebiasaan dan tradisi masyarakat di sana. Kayak misalnya tentang kenapa orang Tatuyo itu melukis wajah mereka. Dan dia jawab itu karena kepercayaan di sana melukis wajah atau tubuh itu untuk menghindari energi negatif. Terus juga pernah ada pertanyaan tentang orang Tatuyo tuh pada pakai sepatu nggak sih? Dia jawab ya pakai, tapi kalau mau pergi ke hutan biasanya. Adiknya Kunya Porangga, Awi Tatuyo yang umurnya masih 11 tahun juga sering ikut tampil di konten TikToknya. Kunya Porangga juga nunjukin ke orang-orang makanan umum di sana ada semut dan singkong. Terus bahasa-bahasa orang di sana, terus ada juga dia juga ngenalin ada yang namanya cibe, itu campuran air dan tepung singkong. Terus juga sisi baiknya lewat sosial media, masyarakat di sana jadi bisa berkomunikasi sehari-hari sama dunia luar tanpa harus di-framing sama jurnalis, akademisi, atau advokat. Deixa eu falar, fica quieto aí. Tá beliscando beiju aí. Jadi tentang Kunya Porangga ini kalau menurut kalian gimana? Boleh share pendapatnya di kolom komentar ya.